Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan saum Ramadan pada kesempatan kali ini. Salam kita sampaikan kepada seorang hamba Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga. Salam untuk para sahabatnya dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan di hari akhir dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan di dalam pengantar bahwa kita bagian dari 1 dari 2 miliar kaum muslimin yang ada di muka bumi diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah goal atau akhir dari tujuan shaum Ramadan. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya apapun itu, termasuk shaum Ramadan, maka pasti di dalamnya terdapat manfaat atau kebaikan. Ustadz Khalil Nafis maupun Ustadz Izzuddin bin Abdissalam merekapitulasi sebagian dari manfaat shaum Ramadan adalah yang pertama meningkatkan ketakwaan sebagaimana goal dari ayat tersebut. Yang kedua itu adalah menghapus dosa sebagaimana juga sudah sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga adalah mengendalikan syahwat. Ini juga adalah salah satu targetnya sehingga dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa bagi para pemuda yang sudah memang waktunya untuk menikah, menikahlah. Tapi bagi mereka yang belum sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan rasa syukur. Kita juga dengan bisa melakukan membaca Quran dengan sebagai banyak-banyaknya karena memang syahrul Quran juga syahrul ta'at. Dan satu lagi adalah perisai, ini juga sudah sering kita dengar. Kalau kita dengarkan dalam ayat berikutnya yang sudah saya bacakan pada akhirnya surat Al-Baqarah ayat 2 surat Al-Baqarah ayat 184 pada bagian akhir saya sebutkan tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu adalah lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah kalimat dari Allah, ya, lanjutan dari perintah ayat sebelumnya bahwa pasti puasa mempunyai manfaat yang sedemikian besar bagi berbagai komponen yang ada di dalam badan kita. Tentu komponen ruhiyah tadi sudah saya sampaikan manfaat-manfaat dari shaum Ramadan. Yang kedua adalah komponen jasad atau fisik, pasti juga akan mempunyai dampak yang sedemikian besar. Penelitian sudah sedemikian besar atau sedemikian banyak dilaporkan, baik dalam penelitian observasional maupun penelitian systematic review
ya, itu misalnya tentang bagaimana hubungan saum Ramadan dengan DM, bagaimana saum Ramadan dapat menurunkan penyakit potensi atau resiko penyakit jantung, bagaimana juga memperbaiki aspek behavior atau perilaku dari seseorang, maupun juga misalnya dari sebagian topik penelitian adalah berkaitan dengan kesehatan tulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit banyaknya tentang muskuloskeletal, mungkin sedikit juga tentang aspek kesehatan tulang. Kenapa demikian? Sampai saat ini untuk kesehatan tulang memang penelitiannya masih sedikit, tapi mudah-mudahan bahwa ini bisa saya gambarkan atau saya sampaikan bagaimana manfaat saum Ramadan bagi kesehatan tulang. Kalau dari berbagai penelitian yang ada, sebetulnya banyak sekali berbagai organ yang sudah dilaporkan bagaimana manfaat saum Ramadan. Walaupun hasilnya sebagian masih debatable, tapi tidak sedikit yang menyatakan bahwa banyak sekali laporan yang menyampaikan manfaat dari saum Ramadan terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis. Kalau misalnya sedikit saya singgung dulu bahwa karena kita tidak bisa lepas dari aspek psikososial, bahwa puasa itu tentu tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah upaya juga kita selain menahan lapar dan haus, juga menahan adalah dari perkataan dan perbuatan yang kurang baik, yang mengurangi aspek pahala dari puasa itu sendiri, sehingga puasa bisa menjadi perisai. Dan orang yang melakukan puasa dengan benar, maka aspek psikis maupun behavior kesehariannya itu ternyata dari penelitian itu jauh-jauh lebih baik. Nah, sebetulnya saum Ramadan itu sendiri itu tidak bisa lepas tentu dengan aktivitas muskuloskeletal. Saya akan fokus dulu pertama tentang bagaimana hubungannya dengan tulang. Jadi di dalam tulang itu pada prinsipnya di dalam ilmu tulang itu ada namanya hukum Wolff yang menyatakan bahwa tulang itu apabila ada dua hal. Pertama adalah tulang apabila dipakai itu akan semakin bertambah kuat atau semakin besar, dengan kata lain akan terjadi deposisi tulang dari kalsium. Yang kedua itu adalah begitu pula otot kalau misalnya dipakai akan mengalami kekuatan yang bagus, atau akan semakin banyak dipakai maka akan semakin hipertrofi. Makanya juga kalau kita lihat itu otot-otot misalnya badan itu yang six packs itu menyatakan bahwa ototnya sering dipakai. Di mana peran puasa di dalam mempengaruhi kesehatan tulang? Tentu adalah berkaitan dengan bagaimana proses metabolisme mulai dari absorpsi kalsium sampai deposisi kalsium. Dari satu penelitian misalnya yang berjudul tentang bagaimana peran puasa Ramadan ini, di penelitian ini dilakukan di Saudi Arabia tentang profil dari serum yang berkaitan dengan tulang dan imunoglobulin. Nah, di situ memang dicek salah satu yang paling penting di dalam aspek kesehatan atau metabolisme tulang adalah hormon paratiroid. Yang kedua itu adalah juga resorpsi atau absorpsi kalsium juga diperlukan adalah vitamin D, dan yang ketiga itu diperlukan kalsium itu sendiri. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit tentang PTH atau parathyroid hormone. Jadi ketika puasa, dari penelitian ini dilaporkan, ketika seseorang menjalani puasa dengan baik, maka akan terjadi penurunan dari hormon parathyroid. Apa peran dari hormon parathyroid? Hormon parathyroid itu adalah berperan untuk menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah. Ketika kalsium di dalam darah kurang, maka kalsium akan diresorpsi dari tulang untuk ditingkatkan konsentrasinya di dalam darah. Nah, yang kedua juga absorpsi dari kalsium itu juga akan bertambah ketika kalsium di dalam darah itu berkurang. Apa yang dipengaruhi ketika seseorang berpuasa? Maka kadar parathyroidnya itu akan berkurang. Ketika parathyroid hormon itu tetap tinggi, misalnya ini cerita pada keadaan patologis terlebih dahulu, maka akan terjadi hiperparathyroidism misalnya. Ini saya contohkan yang ekstrem dulu.
Sehingga apa yang terjadi? Maka tulang akan relatif mengalami keropos sampai dengan keropos yang berdampak maka akan mudah patah akibat dari keropos tulang tersebut. Pada seorang yang menjalani puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka kadar hormon paratiroid itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau seseorang yang tidak menjalani saum Ramadan. Apa dampaknya? Maka dampaknya itu adalah resorpsi tulang oleh paratiroid akan berkurang. Sehingga apa dampaknya? Maka potensi osteoporosis akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Tentu saya ingin sampaikan bahwa musculoskeletal itu ada slogannya keep the musculoskeletal still moving. Itu artinya bahwa otot dan tulang itu harus tetap dipertahankan untuk bekerja atau bergerak. Dengan kata lain, walaupun kita juga berpuasa akan mengurangi potensi risiko osteoporosis karena relatif penurunan hormon paratiroid, maka tetap aktivitas tulang, exercise untuk otot dan tulang tetap dilakukan agar apa? Agar tulang tetap terjaga deposisinya dari kalsium. Yang kedua, tulang semakin kuat, juga kekuatan otot juga akan terus bertambah. Selanjutnya adalah yang ingin juga saya sampaikan di dalam orang yang berpuasa, maka itu juga ada regulasi lain, yaitu ada yang disebut sebagai glucagon-like peptide. Yang kedua itu adalah ada namanya DPP4 yang kita sebut sebagai untuk bekerja atau untuk mengontrol dari yang disebut tadi adalah GLP, itu adalah glucagon-like peptide. Ini itu adalah bekerja untuk menyeimbangkan kerja dari osteoblast dan osteoklas. Osteoblast itu adalah sel yang berperan untuk mendeposisi tulang, sedangkan osteoklas itu adalah sel yang bekerja untuk meresorpsi tulang. Jadi sepanjang kehidupan kita dari kecil sampai dengan akhir hayat nanti, maka tulang akan terus berada dalam keseimbangan deposisi tulang oleh osteoblast dan resorpsi tulang oleh osteoklas. Ketika puasa, maka GLP atau yang saya sebut tadi glucagon-like peptide ini itu akan dikontrol, akan berkurang konsentrasinya di dalam darah. Itu kenapa? Karena ketika berpuasa DPP4 ini akan berkurang. Kenapa? Dia akan menjadi perannya itu adalah akan menjadi inhibitor atau penghambat dari DPP4. Apa dampaknya? Ketika glucagon-like peptide 1 ini juga berkurang, maka ikatannya dengan osteoklas juga akan berkurang. Apa dampaknya? Dampaknya itu adalah sekali lagi osteoklas ini tadi saya sebutkan itu yang meresorpsi kalsium dari tulang. Dengan kata lain, maka resorpsi kalsium akan berkurang pada saat seseorang menjalani saum Ramadan, atau yang disebut dalam bahasa penelitian di luar itu adalah intermittent fasting. Ya, intermittent fasting dengan catatan bahwa aktivitas muskuloskeletal, otot dan tulang tetap dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah asupan atau intake kalsiumnya juga tetap dilakukan dengan baik. Jangan ketika saum siangnya itu saum Ramadan, malamnya itu adalah mengganti aktivitas makannya itu seperti biasa, ya kurang lebih jadi akan sama saja. Yang ketiga, penelitian tentang puasa Ramadan dengan bagaimana kaitannya dengan fungsi ginjal serta fungsi tulang, khususnya ini adalah pada wanita-wanita yang sedang hamil. Walaupun kontroversi, tadi sudah saya bilang, artinya penelitian di satu area itu tidak sama hasilnya dengan di area lain. Maka pada jurnal ini atau pada laporan penelitian ini, saya ingin sampaikan bahwa ini penelitian ini adalah pada wanita yang dengan kehamilan 7 minggu sampai dengan kurang lebih 9 bulan atau 35 minggu.
Apa yang ada? Yang ada itu adalah kalau saat ini itu adalah wanita-wanita itu banyak khawatir misalnya tentang kehamilannya, atau tentang khawatir misalnya kurangnya intake kalsium. Kenapa? Karena memang harus wanita hamil itu mengintake kalsium dengan banyak. Maka dalam penelitian ini saya ingin sampaikan bahwa berkaitan dengan juga yang saya sebutkan tadi, ternyata jumlah atau kadar kalsium pada seorang yang berpuasa maupun fungsi dari renal, di dalam renal itu ada juga hormon namanya enzim hidroksilasi untuk mengolah vitamin D yang ada di dalam badan kita. Jadi dengan kata lain, fungsi ginjal itu tidak berubah. Artinya hidroksilasi metabolisme kalsium yang masuk ke dalam darah itu tidak banyak berubah. Artinya adalah penurunan kalsium ketika sebelum saum Ramadan maupun ketika juga saum Ramadan itu kurang lebih tidak berbeda banyak. Begitu pula seperti saya sampaikan tadi bahwa kadar kalsium yang ada di dalam darah maupun sebelum Ramadan maupun pada saat Ramadan pada penelitian ini juga dikatakan kurang lebih sama. Artinya dengan kata lain saya ingin sampaikan bahwa seorang wanita yang sudah artinya sehat wanitanya pada umur 7 minggu sampai dengan 35 minggu, tak ada muntah-muntah, dokter juga tidak menyampaikan kontraindikasi, maka tidak perlu khawatir akan adanya gangguan fungsi ginjal yang berkaitan dengan fungsi hidroksilasi ginjal maupun di dalam absorpsi atau mempertahankan kalsium. Itu adalah kurang lebih laporan-laporan penelitian yang disampaikan kepada kita semua tentang bagaimana manfaat puasa dan kesehatan tulang. Penelitiannya memang adalah seputaran dari bagaimana variabel atau parameter kalsium, hormon yang berkaitan dengan regulasi kalsium ataupun deposisi tulang. Bagaimana dengan keseharian? Saya sudah sampaikan tadi bahwa di dalam ilmu tulang namanya hukum Wolff, artinya tulang semakin dipakai maka tulang juga semakin baik. Di dalam puasa Ramadan tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa misalnya Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu salah satunya itu adalah ibadah, tingkatkan ibadah sholat kita juga tentu pada saum Ramadan ini ya, sholat sunat maupun baik siang maupun malam juga ditambah. Nah, ketika kita melakukan sholat dengan baik sekali, maka otot akan mengalami stretching dengan baik, persendian akan bergerak dengan baik, dan imbibisi pada sendi lutut misalnya itu akan juga, imbibisi itu adalah penyerapan makanan untuk tulang rawan akan berjalan dengan baik. Artinya metabolisme tulang rawan itu juga akan berjalan dengan baik. Dengan kata lain saya mau sampaikan, saum Ramadan tidak bisa lepas dari aktivitas fisik. Kalau mau aktivitas ibadah diperbanyak tentu sangat baik, misalnya dengan sholat, maka dalam sholat itu juga terdapat aktivitas fisik yang baik yang dapat meningkatkan kesehatan tulang, sendi maupun otot. Dan saya sudah singgung tadi, maka exercise ketika bulan Ramadan itu terus ditingkatkan, tentu disesuaikan dengan kemampuan apakah aktivitas otot maupun aktivitas sendi maupun aktivitas tulang untuk menjaga kesehatan tulang. Tentu ada makanan-makanan yang dianjurkan ketika saum Ramadan, baik untuk berbuka maupun untuk sahur, untuk menjaga kesehatan tulangnya. Kalau juga sering kita dengar misalnya bahwa 1000 langkah misalnya itu dapat meningkatkan aktivitas kesehatan sendi, maka pada saum Ramadan pun tetap bahwa semakin dipakai tulang itu dipakai maupun sendi dipakai, maka deposit tulang akan semakin baik, deposit kalsium akan semakin baik, metabolisme tulang rawan juga akan terjaga. Ya, artinya dengan kata lain saya ingin sampaikan, walaupun puasa aktivitas terus dilakukan dengan baik. Jadi hadirin sekalian, para pendengar YouTube yang saya hormati, kalau sekali lagi maka kita upayakan saum Ramadan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Pasti Allah punya sudah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu
pasti itu akan sangat berdampak baik bagi kesehatan kita semua. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang yang telah saya sampaikan. Kita terus jaga puasa dengan baik, lakukan aktivitas dengan baik. Tidak ada kekhawatiran bagi seorang ibu yang hamil pada jurnal yang saya sebutkan tadi. Itu adalah 7 minggu sampai dengan 35 minggu, rekomendasi dokter oke, maka lakukanlah saum dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.